Hey, what's up? Cerita berawal dari suasana di dalam rumah jadul yang terbilang mewah di zamannya. Tak lama kemudian sebuah keluarga datang setelah membeli rumah ini beserta propertinya dari pelelangan. Ketika Yalin merasa senang, si sulung Ellie terlihat bete karena rumah ini burik dan tidak seperti rumah-rumah pada umumnya. Kemudian Ellie penasaran dengan ruang basement di depannya karena ruangan terlihat menyeramkan. Mereka pun kembali ke ruang utama namun tiba-tiba terkunci sendiri. Apalagi saat ia mendengar suara aneh dari ruangan tersebut. Setelah kejadian aneh itu, Ellie semakin bete tinggal di rumah ini. Ia pun tak habis pikir kenapa orang tuanya membeli rumah ini. Okay. Karena harganya yang murah, lalu si ibu yang bernama Kaira menjelaskan jika ia terpaksa pindah agar ia dan si ayah semakin dekat dengan lokasi kantor. Lalu si ibu memberitahu jika nanti malam ia dan si ayah ada rapat dengan para pengusaha galon. Saat orang tuanya kerja lembur, Ellie curhat kepada temannya bahwa kini mereka sulit nongki di warung seperti dulu. Namun tanpa ia sadari, pintu belakangnya bergerak sendiri. Kaget dengan dandanan adiknya, si bocil yang bernama Steve memberitahu jika ia menemukan banyak benda seram dan jadul di ruangan dekat kamarnya. Lalu mereka penasaran dengan alat digi jadul milik si penghuni rumah yang pertama. Mendengar rumusan matematika gak jelas, Ellie dan Steve mengabaikan rekaman suara tersebut. Selang beberapa saat, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Karena listrik di rumahnya akhirnya mati, Kaira menyuruh Ellie untuk mengecek sekring di dalam basement. Saat Ellie sedang merasa ketakutan, Kaira berusaha menemani anaknya lewat telepon. Ia pun menyuruhnya agar menghitung tanggal untuk mengusir rasa takutnya. I count. Terlihat mereka pun kaget karena tidak menemukan Ellie di dalam basement. Singkat durasi, Kaira dan suaminya yang bernama Brian dibantu polisi untuk melakukan pencarian. Komandan polisi menduga jika Ellie kabur dari rumahnya. Dugaannya pun diperkuat karena Ellie katanya tidak suka tinggal di rumah ini. Dan sebelum lanjut, kalian diwajibkan subscribe dulu untuk membantu saya untuk jauh lebih berkembang lagi. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Lanjut, di tengah kesedihannya, Kaira menceritakan saat dirinya mendengar Ellie yang terus berhitung. Seolah-olah Ellie sedang menuruni tangga yang begitu dalam. Sementara itu Brian berusaha menenangkan istri solehahnya ini. Namun bagi Kaira, sedikit pun ia tidak percaya jika anaknya itu kabur seperti dugaan polisi dan suaminya. Singkat cerita, Kaira pun kembali menemui si komandan untuk mencari informasi lanjutan. Namun setelah mengecek CCTV terminal dan stasiun, polisi ini tidak menemukan keberadaan Ellie. Kabar ini pun semakin membuat Kaira khawatir. Tapi ia merasa yakin jika anaknya itu bukanlah kabur. Kaira pun menduga ia ada di suatu tempat yang aneh di rumah barunya itu. Kemudian Kaira baru-baru mengecek basement dengan membawa pedang-pedangan. Kaira baru tahu jika di setiap anak tangga memiliki nomor. Bahkan ia menemukan sebuah rumus yang aneh terukir pada lantainya. Melihat lukisan tengkorak, Kaira tidak habis pikir dengan kepribadian si pemilik rumah lama yang begitu aneh dan penuh misteri. Ketika tengah malam, Kaira terus menghubungi HP Ellie meskipun yang ia dengar cuma mailbox saja. Dan tak lama kemudian ia mendengar suara seorang yang sedang berhitung. Karena penasaran, Kaira pun mengikuti dari mana suaranya itu. Kaira pun mendengar dari mana suara itu berasal. Mendengar suara bola yang terjatuh, Kaira merasa jika benda itu jatuh begitu jauh ke bawah. Namun ketika ia cek semuanya nampaknya biasa saja. Di keesokan harinya, Kaira memberitahu jika rumah mereka terdapat banyak ukiran simbol yang aneh. Bahkan Kaira pun menceritakan tentang sebuah rumus aneh dari dalam basement itu. Tapi seperti biasa, Brian menganggap semua itu hanyalah hiasan jadul dari si pemilik rumah yang gabut. It's because of me they think she's a fraud. We bought the Cows property. Yes,
Singkat cerita, Khaira meminta teman kerjanya untuk mencari tahu simbol-simbol yang ia temukan. Sementara ia akan melakukan rapat lanjutan bersama para pengusaha yang kemarin. Namun ketika rapat berlangsung, Khaira boro-boro fokus karena yang ia pikirkan hanyalah keberadaan Ellie.